Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas pelajaran yang keempat yang bertemakan bulan Ramadan yang indah. Di bagian pertama ini kita akan membahas beberapa poin pembahasan, diantaranya ialah menelaah pengertian puasa, kemudian dalil tentang kewajiban puasa, syarat sah dan syarat wajib puasa, dan rukun puasa, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Namun sebelumnya mari kita awali dengan bacaan berdoa. Semoga kita diberi tambahan ilmu yang manfaat dan dijadikan anak yang soleh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik anak-anak, apa sih puasa itu? Nah, pengertian puasa secara bahasa adalah menahan diri. Sedangkan menurut istilah syariat agama Islam, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, karena niat kepada Allah Ta'ala. Niat karena Allah Ta'ala. Kemudian puasa Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, atau kira-kira sesudah Rasul lebih dari setahun tinggal di Madinah. Kemudian anak-anak, tentang dalil yang menunjukkan kewajiban puasa. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, kemudian anak-anak, kita juga harus memahami tentang syarat puasa. Nah, syarat puasa itu ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Syarat wajib puasa artinya ketika orang wajib menjalankan puasa, maka harus memenuhi syarat tersebut. Di antaranya adalah 1, muslim. Jadi selain muslim tidak wajib puasa. Kemudian balik, artinya anak atau manusia yang sudah masuk usia balik. Biasanya ditandai kalau anak laki-laki sudah junub atau mimpi basah, yang perempuan juga, dan haid bagi perempuan, kemudian berakal, tidak gila, dan yang keempat adalah kuat berpuasa. Ini sebagai syarat wajib puasa. Kemudian anak soleh dan solehah, syarat sah puasa apa saja? 1, muslim. Yang kedua, berakal. Dan yang ketiga, suci dari haid ataupun nifas bagi perempuan. Sedangkan yang keempat adalah bukan puasa di hari yang diharamkan untuk berpuasa. Sebab ada 5 hari di dalam setahun itu diharamkan puasa. Apa saja hari itu? 1, hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, hari Raya Idul Adha, ditambah 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, 12 dan 13. Nah, di hari-hari itu, maka ketika puasa, seseorang berpuasa hukumnya tidak sah. Baik anak soleh dan solehah, kemudian apa saja rukun puasa? Yang pertama, niat
puasa. Jadi kalau mau puasa wajib niat terlebih dahulu. Niat itu dibaca setelahnya sholat isya atau setelahnya sholat tarawih, apabila sholat tarawihnya itu dilakukan setelahnya sholat isya. Kemudian batas akhir adalah menjelang waktu subuh. Nah, lalu bagaimana bunyi niat puasa itu? Yuk kita perhatikan. Pasti harus dihafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghodin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati lillahi ta'ala. Ada yang baca Ramadan. Nawaitu soma ghodin an adai fardhi syahri ramadhani. Ada yang baca gitu, ada yang baca Ramadhana hadhis sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Lalu anak-anak, rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Anak soleh dan solehah, kemudian apa saja yang dimaksud hal-hal yang membatalkan puasa itu? Yang pertama ialah makan dan minum dengan sengaja. Artinya kalau makan dan minumnya tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Kok bisa tidak sengaja? Seperti misalnya di hari pertama bulan Ramadan lupa kalau hari itu puasa, setelahnya pagi hari kemudian dia sarapan padahal dia sudah niat puasa. Nah, karena lupa itu nggak apa-apa, tapi harus kembali puasa lagi. Akan tapi kalau makan dan minumnya itu disengaja, maka itu adalah batal puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja dimuntahin, nah itu bisa membatalkan puasa. Nah, kemudian anak soleh dan solehah, haid dan nifas bagi perempuan. Nah, yang keempat, hilang akal alias gila. Di tengah-tengah puasa tiba-tiba entah kenapa gila, maka puasanya batal. Kemudian yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, anak soleh dan solehah, terima kasih materi ini mudah-mudahan manfaat. Sampai jumpa kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.